Rumah tempat produksi makanan ringan di Tulung Agung, Jawa Timur kebakaran. Ya, pemirsa, sumber api diduga dari kompor yang lupa dimatikan. Kebakaran menimpa sebuah rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat produksi makanan ringan makaroni Minggu dini hari. Api muncul dari dapur rumah di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulung Agung, Jawa Timur. 2 mobil pemadam kebakaran dan 1 truk suplai air diterjunkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga akibat kompor yang digunakan untuk produksi makaroni pada Sabtu sore tidak dimatikan dengan sempurna. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam kondisi kosong. Pemilik usaha Alna Mukhlisin tinggal di tempat lain di luar Kelurahan Kepatihan. Kompor yang lupa dimatikan. Menurut dari hasil pertanyaan dari tetangga itu hampir jam 12 malam melihat ada percikan api atau masih ada api di kompor yang masih menyala. Dan jangan cepat merambat di seluruh dapur. Yang terbakar apa sih, Pak? Yang terbakar ruangan dapur dan sebagian ruangan gudang untuk bahan-bahan. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Seekor biawak sepanjang 1,5 meter tersangkut di dalam saluran air di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kamera khusus rescue yang digunakan petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berhasil merekam keberadaan biawak sebesar 1,5 meter yang sebelumnya diduga ular besar. Setelah berhasil dideteksi, akhirnya petugas rescue dengan menggunakan alat khusus berhasil mengeluarkan biawak yang terjebak di dalam saluran air dengan selamat selama 10 menit. Selanjutnya biawak besar tersebut dibawa ke penangkaran biawak. Diduga biawak tersebut adalah biawak liar. Sementara itu, pemirsa, di Tarakan, Kalimantan Utara, seekor bekantan jantan masuk ke rumah warga. Sempat terjadi kehebohan oleh warga yang ingin melihat langsung proses evakuasi oleh petugas damkar. Petugas pemadam kebakaran gabungan langsung menindaklanjuti informasi adanya seekor hewan bekantan jantan masuk ke dalam rumah warga. Warga pun antusias berbondong-bondong melihat evakuasi monyet berhidung panjang ini di salah satu rumah warga di RT 12, Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur. Diduga bekantan ini terpisah dari kelompoknya dan masuk rumah untuk mencari makan. Warga yang pertama kali mendapatinya pun mengarahkan monyet ini ke toilet. Petugas damkar membutuhkan waktu 15 menit untuk mengevakuasi. Bekantannya masuk sih saya tidak tahu, Pak. Tadi saya jalankan, tahu-tahu di rumah sudah masuk. Sudah masuk, terus tiba-tiba masuk kamar mandi. Iya, gitu. Mengevakuasi seekor bekantan yang terjebak di dalam kamar mandi di salah satu rumah warga. Ini segera kita akan liarkan kembali di hutan kota di Pantai Amal. Setelah kita berhasil mengevakuasi bekantan tersebut. Bekantan jantan dengan tinggi 60 cm, lebar badan 20 cm, dan berat sekitar 30 kg dievakuasi tanpa perlawanan. Selanjutnya, primata langka endemik ini dilepas liarkan di hutan lindung Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Seorang nenek tinggal di Gubuk Reot selama puluhan tahun di Desa Rahayu, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten. Nenek berusia 70 tahun itu diasuh cucunya yang yatim piatu dan hidup dengan keterbatasan. Di usianya yang tak muda lagi, Nenek Simot harus tinggal di rumah reot berukuran 9 x 9 meter ini sungguh sangat memprihatinkan. Beberapa dinding dan atap rumahnya sudah rusak termakan usia. Ditambah lagi penglihatan Nenek Simot yang sudah rabun sehingga kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk itulah Fitria, cucu Nenek Simot yang juga seorang yatim piatu ini membantu dan mengasuh sang nenek meski dalam keterbatasan. Sebenarnya Fitria diasuh oleh tetangganya, terpisah dengan Nenek Simot. Dengan ikhlas Fitria setiap hari selalu mengunjungi sang nenek.
Untuk sampai ke rumah sang nenek, ia harus berjalan kaki sejauh 3 km. Kalau tidur tuh ikut ke rumah tetangga. Oh, ikut ke tetangga. Kenapa nggak di sini? Nggak kasihan sama neneknya ditinggal malam? Enggak, kalau di sini kan ada cucu lagi banyak. Enggak bisa jadi tidur bareng. Iya, ingin mengejar cita-cita. Boleh tahu cita-citanya apa, Dek? Pengen jadi polwan. Fitria berharap dirinya bisa menamatkan sekolah dan mewujudkan cita-citanya. Ia pun akan terus merawat nenek Simot hingga akhir hayatnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Rangkaian sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dalam sepekan kemarin menjadi perhatian publik. Mulai dari kemesraan Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hingga kesaksian asisten rumah tangga Susi yang terus berubah serta saksi-saksi yang menyudutkan korban Yosua Huta Barat. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki pekan keempat. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali bertemu di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Sambo dan Putri kembali mempertontonkan kemesraan dengan pelukan dan Sambo yang mencium kening Putri. Dalam sidang pekan ini yang mengagendakan pemeriksaan saksi, keluarga Sambo juga mempertontonkan kedekatan mereka dengan ajudan dan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga Sambo, Susi, menjadi saksi dalam persidangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk mantan majikannya yang menjadi tersangka, yakni Putri Chandrawati. Setelah itu terlihat Susi juga menghampiri Ferdy Sambo dan mencium tangan Ferdy Sambo. Tak sampai di situ, terekam momen Susi juga berlari mengejar terdakwa Ferdy Sambo yang berada di ambang pintu untuk menyalami Sambo. Salaman Susi kemudian dibalas Sambo dengan pelukan. Sebelumnya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menangis saat meminta maaf kepada ART dan para ajudan usai menanggapi keterangan dari saksi. Sambil terisak, Putri juga sempat menghanturkan doa untuk mereka. Dan mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan. Silakan saudara. Mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan Bapak Ferdy Sambo, dan saya juga mau meminta maaf kepada Dek Daden, Dek Yogi, dan Dek Romer, juga Dek Farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Saya selalu berdoa kepada adik-adik sekalian supaya ke depan sukses dan doa terbaik dari saya dan keluarga. Baik. Dalam drama sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, hakim sempat beberapa kali menegur Susi. Teguran ini diberikan lantaran kesaksian kedua asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi dan Kodir terus berubah. Soal dilarang sama Om Kuat. Oh, Om Kuat yang larang. Siap. Apa kata-kata Om Kuat pada saat melarang itu? Seingat saya, ya jangan ngangkat-ngangkat ibu, ini ibu loh, bukan orang lain gitu. Oke. Terus Om Kuat pergi memanggil Om Richard untuk ngangkat ibu kedua kalinya. Oke. Terus pada tanggal 5, saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah lagi. Bukan Kuat manggil Richard, itu ada di belakang saudara korban pada saat mau mengangkat tanggal 4 itu. Karena ada Om Kuat dipanggil ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua yang manggil Richard. Iya kan di belakangnya, mau dipanggil bagaimana? Ini keterangannya Richard sendiri loh kemarin. Aduh, kenapa saudara harus berubah-ubah? Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang rencananya akan dilanjutkan pekan depan ditunda. Rangkaian sidang pembunuhan Brigadir Yosua baru akan dimulai kembali pada 21 November 2022.
Dengan alasan keamanan di tengah KTT G20 di Bali, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat pekan ini akan ditunda. Sidang ditunda hingga akhir November mendatang. Sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal ditunda. Sidang yang sedianya digelar 14 hingga 18 November digeser ke pekan berikutnya, yaitu 21 hingga 26 November 2022. Penundaan sidang atas permohonan jaksa penuntut umum dengan alasan keamanan, mengingat Indonesia tengah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. 36 negara dari total 41 undangan terkonfirmasi hadir di presidensi KTT G20 Bali. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ain Siang.